Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa pengajian kami sore dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah kita sore hari ini dipertemukan kembali dalam majelis ini yang mudah-mudahan kita tetap istiqomah setiap Kamis sore. Mudah-mudahan aktivitas kita ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah SWT. Amin. Kedua, salawat salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Pemirsa, untuk sore hari ini kita sudah dibersamai oleh Ustaz Ahmad Qudari LC, dan yang akan kita bahas fikih kontemporer pada sore hari ini adalah tentang fikih riba. Maka marilah kita mulai terlebih dahulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada Ustaz Ahmad Qudari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah pada pertemuan kita sore hari ini yang mana kita akan bahas tentang masalah yang masih sering banyak ditanyakan, yaitu tentang riba. Ya. Dalam Al-Quran begitu sangat jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan, melarang praktek riba ini. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Di ayat yang lain juga terdapat ancaman yang berat terhadap praktek riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan membinasakan, akan menghancur leburkan riba, dan Allah akan menumbuhkan sedekah. Dan juga di ayat yang lain bahkan kalimatnya lebih tegas lagi, siapa yang kembali atau masih menggunakan riba, maka adalah dia bersiap-siap untuk berperang dengan Allah. Maka ada harbi min Allah. Ini adalah sebuah ancaman yang begitu sangat keras. Ya. Artinya kalau sudah diperangi Allah itu ya berarti sudah menjadi musuh Allah. Nah, maka kita mesti hati-hati, tentu sebagai seorang muslim, sebagai orang beriman, bagaimana kita berusaha untuk menjaga agar kita tidak termasuk di dalam larangan tersebut. Nah, namun demikian juga riba ini harus difahami dengan baik. Ya, jangan terlalu saklek, kemudian segala apapun dihukumi riba. Ya, sehingga setiap yang ada tambahannya semua masuk riba, atau yang
menganggapnya terlalu longgar ya. Gak ada cerita yang penting sama-sama ikhlas, sama-sama gitu. Nah, maka harus dikembalikan bagaimana kaidahnya, bagaimana fikihnya. Sudah sangat jelas, tinggal bagaimana kita mau memahami atau mengkajinya. Ya, sesungguhnya riba dalalan yang salah satu dari bentuk transaksi yang terlarang. Gimana kemarin kita pernah bahas ya di pertemuan sebelumnya tentang transaksi yang terlarang, yang terlarang. Salah satu di antaranya ini adalah transaksi yang di situ masih terdapat riba. Nah, makna riba sendiri di dalam bahasa artinya tambahan, ya. Berkembang, bertambah, an-nama, ya, az-ziyadah, ya. Kata rabwah itu artinya tanah yang menggunduk, ya, tanah yang agak naik. Nah, maka makna daripada riba itu adalah setiap tambahan di dalam utang piutang yang disyaratkan atau yang dipersyaratkan di depan, ya, di dalam utang piutang. Adapun di dalam jual beli maka beda lagi. Kalau di dalam jual beli praktek riba itu ada di dalam ketika transaksi yang masuk dalam kategori barang ribawi, ya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, di antara barang-barang yang ribawi, ya, emas, kemudian perak, kemudian gandum, syair, tamr, kurma, kemudian juga garam, ya. Nah, barang-barang ini masuk kategori barang-barang yang ribawi, artinya kalau kita menjual belikan atau kita menukarkan sesama jenis itu, umumnya emas dengan emas, maka kalau ditukar harus nominalnya sama dan juga harus yadan biadin, harus secara langsung, tidak boleh tunda, ya. Jadi saya punya emas, kemudian Mas Willy punya emas, kita mau transaksi, kita tukar menukar, barter, ya. Nah, maka nominalnya harus sama, 1 gram juga harus dengan 1 gram, ya. Nggak boleh beda, namanya karena emas saya emas Jogja dengan emas Jakarta, ya. Tapi kalau sama-sama emas, walaupun bentuknya berbeda, tapi ya emas, maka harus sama. Dan juga harus yadan biadin, harus secara langsung, ya. Tidak boleh emas panjenengan serahkan hari ini, saya menyerahkannya bulan berikutnya. Nah, nggak boleh, berarti itu di situ tidak terpenuhi. Ini dalam jual beli. Kalau di dalam qard, dalam utang piutang, ya, kalau orang utang uang, ya, orang utang uang, maka dia tidak boleh bertambah, ya. Kalau ada tambahan yang dipersyaratkan di depan, maka tambahannya itu masuk di dalam kategori riba, ya. Tapi kalau tidak dipersyaratkan, orang utang 10 juta, kemudian ketika dia membayar dia tambahkan 1 juta, ya, ya, ini saya tambahi 1 juta, ucapan terima kasih, tapi tidak disyaratkan di depan, ya, maka tambahan 1 juta ini halal. Nah, dan bahkan itu yang dianjurkan oleh Nabi.
Yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik di dalam melunasi hutangnya. Ya, ahsanukum qadaan, yang paling baik. Ya. Nah, jadi kalau tidak dipersyaratkan tidak apa-apa. Tapi kalau dipersyaratkan, nah ini menjadi riba. Ini di dalam utang piutang. Nah, kalau di dalam jual beli, nah tadi di dalam hal yang sejenisnya. Nah, bagaimana kalau transaksinya tadi berbeda jenis? Ya, contohnya umpamanya, tapi masih dalam barang yang ribawi, masuk golongan ribawi. Contohnya tamar atau kurma dengan gandum, ya. Maka kalau yang seperti itu, kalau berbeda barangnya antara yang diberikan ini berbeda, maka boleh jumlahnya berbeda. Akan tetapi harus yadan biyadin. Ya, ini namanya kurma ditukar dibarter dengan gandum. Ya. Maka tidak harus sama 1 kilo ya. Ya, boleh berbeda, tetapi disyaratkan, diharuskan dengan yadan biyadin, artinya harus secara langsung, tidak boleh tunda. Ya. Nah, tapi kalau jual beli ditukar dengan uang ya boleh. Ya, karena ini tidak masuk dalam jual beli yang satu jenis. Uang ya, uang dengan kurma, uang dengan gandum boleh dibeli dengan tentu nilainya juga beda-beda ya. Ya, boleh nilainya beda dan juga boleh juga tunda, artinya boleh mungkin bayarnya bulan depan atau dicicil sekian kali sesuai kesepakatan. Ya, artinya itu jual beli. Nah, ini kaitannya dengan jual beli riba di dalam jual beli barang. Nah, maka harus dibedakan mana barang-barang yang ribawi, mana yang tidak ribawi. Nah, kalau kemudian barang yang non ribawi ya boleh berbeda dan juga boleh tunda. Ya, yang non ribawi. Ya. Contohnya mamanya motor dengan mobil ya mamanya ya. Sepeda ya baru terkait sepeda dengan motor umpamanya ya. Tentu boleh beda juga, mamanya motornya 1, yang sepedanya 2, atau malah kebalik sekarang ya, sepedanya nilainya lebih mahal ya, apalagi yang bermereknya. Nah, maka boleh dan juga boleh waktunya tunda. Ya, mungkin sepedanya dulu diserahkan, motornya belakangan menyerahkannya. Ya, jadi ini karena tidak masuk di dalam ruang lingkup barang yang ribawi. Ya, maka ini harus difahami barang yang riba dan barang yang tidak riba ini harus ya. Nah, kalau dalam utang piutang ya tadi jelas setiap ada tambahan ya dengan istilah yang bermacam-macam ya, mungkin ada istilah istilah macam-macam, istilahnya bisa dibuat yang menarik, tapi sesungguhnya hakikatnya adalah tambahan yang dipersyaratkan di depan di dalam transaksi utang piutang. Nah, tentu beda kalau transaksinya adalah jual beli. Kalau jual beli berarti ada barangnya atau ada jasanya. Yang bisa dijual beli adalah barang atau jasa. Nah, selama memenuhi unsur
di dalam jual beli ada barangnya itu manfaat, kemudian nilainya juga maklum ya. Walaupun jasa pertama dia manfaat ya jelas, tidak boleh jasa yang untuk hal yang haram nggak boleh ya, jasa mencuri ya nggak boleh, jasa joki umpamanya itu jasa juga ya nggak boleh. Nah, kemudian juga ujrohnya atau nilainya berapa dihargainya itu juga harus ditentukan ya, nilainya dan ya apakah dengan mata uang ataukah dengan nilai tertentu seperti barang senilai barang atau yang lain ya. Nah maka seperti itu kalau di dalam prakteknya itu jasa ataukah jual beli barang, maka di situ lebih bisa longgar ya, bisa berbeda jumlahnya dan juga boleh tunda ya, tidak mesti harus cash. Nah, yang harus sama ya, tidak boleh berbeda nilainya, nominalnya, dan juga harus dan biadin harus secara langsung, nggak boleh tunda. Itu di dalam barang yang sejenis, di dalam barang-barang yang disebut dalam hadis tadi ada 6 tadi ya, ada 6 komoditi yang disebut di dalam hadis, yang apabila ada transaksi sesama jenisnya barang itu maka harus senilai dan juga harus secara langsung ya tentunya. Nah, tetapi kalau kemudian itu dijual dengan uang ya bebas ya. Nah kalau berbeda jenisnya satu dengan yang masih dalam 6 jenis itu, maka boleh nominalnya berbeda tapi harus ya dan biadin. Itu bedanya. Nah maka dalam hal ini bahwa termasuk bunga deposito, bunga tabungan, ya kredit pembiayaan dan yang lain, para ulama menghukumi sepakat bahwa itu termasuk di antara riba. Nah inilah yang menjadi perdebatan. Ya, apakah bunga di dalam bank konven itu kategori riba ataukah tidak? Nah, di Indonesia fatwa Majelis Ulama Indonesia yang di sini representasi dari umat Islam, karena di MI ada NU, ada Muhammadiyah dan organisasi-organisasi Islam yang lain semuanya jadi satu di situ. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berfatwa bahwa bunga bank yang dikelola dengan secara konvensional, nah itu masuk dalam memenuhi unsur riba. Nah maka tentu sebagai seorang muslim yang punya terikat dengan nilai-nilai hukum keyakinan kita, maka tentu harus berusaha untuk menghindari dan mencari alternatif ya, solusi yang lain yang lebih halal, yang lebih aman dan juga ya insya Allah tentu lebih barokah ya. Nah banyak di dalam hadis-hadis Nabi juga disebutkan tentang tadi barang yang termasuk riba ya, disebutkan yang terkenal yaitu hadis Ubadah bin Somit ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an bai'idz dzahab bil dzahab wal fiddah bil fiddah wal bur bil bur ya, wasya'ir bil sya'ir wat tamar bil tamar wal milhu bil milhi illa sawa'an bi sawa'in 'ainan bi 'ainin faman zada aw istazada faqad arba. Hadis riwayat Muslim ya, yang artinya dari Ubadah bin Somit, aku mendengar Rasulullah SAW
melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, ya, syair dengan syair, kemudian kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, kecuali harus sama-sama nominalnya, aynan bi aynin, dan juga harus secara langsung. Faman zada aw istazada, barang siapa yang melebihi atau meminta aw izdada atau menambahkan, maka dia telah melakukan atau jatuh dalam riba. Ya, itu juga dalam hadis Bukhari juga dari riwayat Umar bin Khattab, "Az-zahab bil-zahab riba illa ha'an wa ha'an, wal burru bil-burri riba illa ha'an wa ha'an, wal tamru bil-tamri riba illa wa ha'an, wasyair bil-syair illa ha'an wa ha'an." Ya, dan seterusnya. Nah, ini ada di dalam hadis Bukhari dan juga Muslim. Nah, jadi mana yang riba, mana yang tidak riba? Ya, kalau transaksi rupiah dengan rupiah, maka harus tunai. Ya, jadi kalau transaksi ya tukar menukar rupiah dengan rupiah, maka harus tunai dan sama nominalnya. Jadi nggak boleh ada jeda atau tunda atau nominalnya beda. 100.000 yang baru dengan 100.000 dengan 90.000 yang lama, yang baru ditukar dengan 100.000 yang lama, umpamanya gitu ya, berarti beda 10.000. Nah, maka kalau sesama rupiah, maka itu jatuh dalam riba fadl, ya. Atau sama-sama tetapi nerimanya besok, ya. Ini ya saya tak kasih 100.000 tukar-tukar ya, tapi saya besok ya. Nah, maka itu termasuk riba fadl. Nah, bagaimana dengan rupiah dengan mata uang yang lain, ya? Berarti berbeda jenisnya. Nah, para ulama membedakan bahwa walaupun sama mata uang, maka mata uang satu negara dengan yang lain maka itu berbeda, makanya berbeda. Ya, kalau 100 rupiah dengan 100 dolar podo wah rugi sing Amerika ya, karena memang mata uang itu sendiri nilainya juga berbeda. Nah, maka boleh nominalnya berbeda. Contoh rupiah dengan dolar. Nah, maka syaratnya harus tunai. Makanya harus tunai. Boleh berbeda nominalnya, ya boleh, tetapi harus tunai. Ya, jadi nggak boleh nukar duit ya, nukar money changer, tapi uangnya belum ada gitu ya, utang dulu. Nah, itu nggak boleh. Ya, karena ini adalah sesama uang ya, tapi boleh berbeda nominalnya. 1 dolar tukarnya dengan 15.000. Ya. Kok jauh sekali ya. Yang 1 nolnya sampai 3 ya. Nah, kemudian juga mata uang ya, rupiah dengan barang. Ya, kalau rupiah dengan barang, nah maka boleh tidak tunai, dan juga nominalnya boleh tidak sama. Ya, kalau rupiah dengan barang ya, dengan barangnya tentu itu tidak tidak diharuskan ya, itu fleksibel ya. Nah, maka kalau tidak yang tadi rupiah dengan dolar tadi, kalau tidak tunai maka jatuhnya menjadi namanya riba nasi'ah ya, riba nasi'ah ya. Rupiah ditukar dengan dolar atau mata uang yang lain ya,
boleh berbeda nominalnya tetapi harus tunai. Kalau tidak tunai maka jatuhnya menjadi riba nasiah. Ya. Baik, saya kira itu yang penting di dalam memahami riba itu. Pertama, ini dalam transaksi apa dulu? Kalau transaksi utang piutang, ya maka kaidahnya utang piutang tidak boleh ada tambahan. Kalau utang piutang, ya kita utang uang ya, qard ya namanya. Setiap utang piutang yang disyaratkan ada tambahan di depan maka itu namanya riba. Kullu qardin ya jarra bihi naf'an masrutan alaihi fahuwa riba. Ya, setiap utang piutang yang di situ mendapatkan tambahan manfaat. Tambahan manfaat bisa dalam bentuk uang ataukah manfaat yang lain. Contohnya mamanya kamu utang saya nanti bayar sekian, bayarnya sama sesuai utang 10 juta bayar 10 juta, tapi motor kamu boleh saya pakai kayak gitu. Nah berarti itu ada tambahan manfaat di situ ya. Nah itu namanya riba, tidak boleh ya, ataukah manfaat yang lain kalau dipersyaratkan di depan. Nah kalau tidak dipersyaratkan ya tidak ada masalah, tidak ada dengan keikhlasan monggo gitu. Ya, yang kedua riba dalam jual beli. Nah itu khususnya di dalam barang-barang atau komoditi yang masuk dalam kategori komoditi ribawi yang disebutkan di dalam hadis Nabi. Ada hadis Ubadah bin Somit, ada 6 komoditi tadi. Nah adapun yang di luar 6 komoditi itu ya, ataukah komoditi tadi ditukar dengan yang lain ya, ya tentu tidak ada masalah, bisa dijual beli umumnya. Nah, boleh berbeda nominalnya jumlahnya, dan juga boleh ditunda pembayaran. Baik, mungkin itu sekedar untuk mengantar ya di dalam materi memahami tentang riba. Ya, baik, demikian tadi pemirsa kajian fikih kita tentang riba. Ini ada 3 pertanyaan ini Ustaz. Ya. Yang pertama itu tentang kalau mau meminjam untuk modal usaha, tapi yang memberikan modal itu berupa emas dan nanti kembalikannya itu juga berupa emas gitu. Artinya kan mungkin saat ke depan itu sudah berubah nilai, kalau secara uangnya itu kan sudah berubah. Itu apakah termasuk tambahan? Tapi kalau emasnya tetap, artinya pinjamnya itu berupa misalnya emas 100 gram, nanti dikembalikan itu juga masih berwujud emas juga 100 gram ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tadi transaksi, kalau terutama kalau pas menjelang lebaran itu ya, ada apa semacam kayak tukar uang baru itu. Nah seperti itu, apakah nanti kalau seandainya memberikan tambahan untuk jasa orang yang mencarikan uang baru atau seperti apa, mungkin secara amannya seperti apa. Kemudian yang ketiga ya tentang, ada yang tanya lagi tentang e-money itu Pak. Ya. Satu-satu dulu ya. Pertama tentang tadi emas tadi ya. Nah, hakikatnya bahwa apakah dia untuk pembiayaan ataukah untuk yang lain, itu kan berarti transaksi utang emas dengan emas. Ya, emas dengan emas ya. Nah syarat emas dengan emas ini kan masuk dalam komoditi yang riba ya. Komoditi yang ribawi ya. Nah maka kalau orang berutang emas dengan dia
memberikan emas, ini dia harus akadnya apa, ini kamu utang atau kamu beli. Ya, kalau beli kan harus nggak boleh sesuai. Ya. Kecuali kalau dia belinya, dibeli artinya dijual dengan rupiah ya kan? Nah itu para ulama membolehkan. Ya, bolehkan artinya orang beli emas tidak secara cash. Nah, tapi kalau dia nanti bayarnya besok, ya, tapi bayarnya juga dengan emas, maka tidak boleh. Ya, harus yadan harus secara langsung. Ya. Nah, maka solusinya adalah dengan jual beli, tidak barter, tidak utang emas dengan emas, ya, tetapi dengan jual beli, artinya dijual emas itu dinilai harganya berapa, ya, tentu dengan komoditi yang lain ya, apakah dengan uang, dibeli dengan uang, ataukah dengan barang yang lain. Karena kalau sesama jenisnya maka harus sama nominalnya sama ya, dan juga harus dan nggak boleh tunda. Nah, nasiah itu contohnya. Nah di situ jadi ya, kalau saya mau pembiayaan dengan emas, ya gini aja, sekarang dinilai emas itu nilainya berapa ya. Saat dia mau main utang ya, maunya emasnya 1 gram 1 juta sekarang ya, berarti pada saat mengembalikan, saya mengembalikannya itu ya harga 1 juta itu ya. Jadi kalau nanti saya mengembalikan berupa emas, nggak boleh utangnya dengan 2 kali lipat emas ya, 2 kali lipat harganya. Iya ya, seperti itu. Nah, karena itu termasuk di antara komoditi yang masuk ribawi, yang terikat. Rasulullah melarang, ya kamu harus dan itu kan sama dengan tukar-tukaran emas kan? Nah, cuman kan nggak boleh kalau tunda waktu, jadi harus dalam satu. Nah, maka harus dijual belikan, harus ada transaksi jual dan beli. Nah, kalau komoditinya di luar itu silahkan, tidak ada masalah ya. Namanya di luar barang yang disebutkan di dalam hadis tadi ya. Sampai yang kedua tadi tukar uang baru itu. Oh ya, termasuk tukar uang baru. Nah, ini adalah transaksi uang dengan uang, dan ini satu jenis ya. Kalau kita nuker dolar nggak apa-apa malah ya. Saya nuker $100 ya, saya tukar dapat yang uang baru, mau lebaran ya, mau untuk dibagi-bagi, malah jelas berapa nilai kursnya. Tapi kalau 1 juta ditukar dengan 1 juta yang baru, dapatnya hanya 900.000 atau 950.000, namanya nanti jatuhnya menjadi riba fadl. Ada kelebihan ya. Kan harus sama ya, 1 juta karena jenisnya sama, dan juga harus secara yadan tidak boleh tunda kan ya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya kalau kita nyuruh orang atau memberikan upah kepada orang untuk menukar, maka beda, boleh ya. Aku tolong tukarkan BI ya. Kalau di BI kan itu ya 1 juta ya, dibatasi ya. Mungkin orang berasana itu yang di pinggir jalan itu dia juga upahnya loh kias dikiaskan ya mestinya kalau upah itu dia antri dulu hanya ya, dia disuruh kemudian dia antri, yang jelas betul lah. Ini kan sudah ada barangnya
Ya, nah maka itu jual beli. Ya. Nah kalau yang paling aman ya kita paling aman minta tolong atau nyuruh orang, tolong saya diantrikan. Ya. Uang 1 juta, nanti saya kasih fee, saya kasih upah ujroh. Nah ini babnya adalah bukan jual beli, namanya ijaroh. Ya. Kita mengupah, memberikan upah orang. Tak kayak iya, tak kayak seketewu. Ya. Saya andre gitu ya. Nah itu boleh. Ya. Ya. Nah maka kalau kira-kira yang mau yang pinggir jalan itu mau nggak, tolong antarkan saya di BI, tak ada ini gini ya. Ya. Supaya kita tidak riba. Atau ya solusinya tadi kita tukarnya dengan mata uang asing. Ya, kita beli dengan apa namanya dolar atau ringgit atau rial atau ke real ya, ganti uang baru. Atau dengan komoditi barang ya, tak joli ya, suka budek ya. Oh ini 10. Ya. Ya. Jadi transaksinya jual itu beli. Jual beli ya. Jual beli gitu. Yang tentang elektronik tadi Pak, Ustaz, uang elektronik. E-money ya. Ya, tentang e-money ya. Jadi karena kemajuan zaman ya, bahwa sekarang ini orang bertransaksi sudah tidak mengharuskan kemudian dalam bentuk fisik, bahwa uang itu tidak mesti wujudnya fisik itu uang ya. Maka di sini ada lembaga keuangan atau bank lah taruhlah ya, yang kemudian menerbitkan ya e-money itu. Nah, sehingga di dalam transaksi cukup kita dengan menggunakan kartu ya, ataukah dengan mungkin dari ponsel kita ya, dari manapun kita bisa melakukan transaksi, kita menjual atau kita membeli. Nah, selama di situ ada syarat-syaratnya, dibolehkan e-money itu ketika pertama di lembaga yang menerbitkan itu adalah lembaga yang betul-betul terpercaya. Lagi itu di bawah legal pemerintah ya. Ya kalau kita perbankan semua itu legal itu di bawah OJK atau BI. Kenapa demikian? Supaya tidak ada unsur horor, nanti digawa Melayu, penipuan dan sebagainya harus dihilangkan. Karena tidak boleh ada di dalam transaksi atau jual beli itu ada aspek ketidakjelasan, penipuan dan sebagainya. Nah, kemudian juga dikelola atau prakteknya itu dengan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak melanggar syariat. Nah itu prinsipnya demikian. Dan apalagi di zaman hampir sekarang ini dan terus ke depan ya mungkin akan terus maju, bahwa orang itu nggak kemana-mana nggak bawa uang fisik, tapi semuanya pakai elektronik semuanya transaksinya. Jadi yang ngaji juga online ini Ustaz. Ya. Ngajinya nggak ketemu langsung di sini. Ya. Jadi semua sekarang orang mau bersedekah juga tidak fisiknya, uangnya nggak kelihatan. Ya. Ya sedekahnya pakai HP ya. Ya. Nah mana katanya sedekah kan mana uangnya nggak gitu. Ya sudah hanya pakai ponsel saja, pakai smartphone-nya atau bisa dari komputernya. Nah, ya sekarang hampir semuanya sudah e-money semua ya. Nah ini yang ya ini sebenarnya kan hanya uangnya ya ada di bank ya, kan orang ketika
ketika dia membayar dengan transaksi elektronik, sesungguhnya dia harus memiliki deposit, dia punya simpanan di bank. Nah tentu ya, kalau uang kita hendaknya ditaruh, disimpan di perbankan yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah. Ya. Nah tentu yang bank yang mengelola syariah ya bank syariah. Kalau bank konvensional tentu sistemnya tidak menggunakan prinsip syariah. Nah tentu ada hal-hal yang membedakan, baik itu yang secara prinsip maupun yang tidak prinsip. Contoh hal yang secara prinsip bahwa pertama dari sisi legal akad ya. Nah, kalau di konvensional itu jelas langsung kemudian menggunakan bunga sekian persen kan gitu ya. Nah padahal di dalam Islam kalau utang piutang itu tidak boleh dengan bunga ya, nggak boleh ada tambahan. Nah maka kalau di dalam transaksi yang sesuai dengan syariat Islam, yang ada bukan utang piutang, tetapi yang ada jual beli barang, jual beli jasa. Yang ada adalah mudharabah musyarakah ya, orang diberikan pembiayaan ya untuk usaha. Nah di situ kemudian disekati ada keuntungan yang di share ya. Berapa keuntungan yang dibagi. Kalau jual beli barang maka justru ada margin keuntungan yang diambil. Nah itulah yang dibolehkan ya. Contoh maunya praktek jual beli murabahah ya. Kalau saya pinjam uang 1 juta, kemudian nanti saya kembalikan 1.200.000, maka yang 200.000 itu adalah bunga, namanya riba ya. Tapi kalau saya ingin beli HP ya, harganya 1 juta, tapi saya nggak punya uang 1 juta, saya hanya punya uang mungkin baru 500.000 ya. Terus kemudian saya datang ke bank syariah, saya pengen beli HP yang harganya kira-kira 1 juta. Oh ya boleh, cari atau kita siapkan HP yang harga 1 juta. Nah, tapi karena kita jualnya ini cicil 6 kali umpamanya atau 6 bulan, maka ini harganya kami naikkan. Kami mengambil keuntungan. Harga ini 1 juta kami jual kepada Anda dengan harga 1.200.000 umpamanya. Nah, bank mengambil untung 200.000 ya. Mungkin banknya, tentu banknya kan tidak buat HP loh, dia beli HP di counter, dia beli di mana saja. Yang tadi yang mengajukan tadi dia tahu harganya berapa, 1 juta ya. Dijual lagi ke dia dengan keuntungan 200.000. Itulah yang disebut dengan murabahah, jual beli dengan memberikan keuntungan, yang mana pembeli tahu berapa keuntungan yang didapatkan oleh penjual. Nah ini kan dua hal yang berbeda. Yang satu utang uang ya. Nah yang satu ini jual beli barang, ada barangnya ya, dan dengan transaksi jual beli gitu. Nah jadi sesungguhnya banyak hal yang mungkin belum difahami oleh sebagian besar masyarakat kita, termasuk juga kaum muslimin ya, yang kadang-kadang menyamaratakan bahwa semua sama, padahal ada hal yang membedakan ya, sehingga itu berakibat hukumnya pun juga berbeda ya. Okay. Ya. Sekarang yang mengkhawatirkan sekali ini dan banyak di bahkan ada tetangga kita ini ya, tentang rentenir itu ya. Jadi meminjamkan yang istilahnya kalau ini bank pledget itu ya. Banyak sekali saudara-saudara kita yang usaha kecil, jualan makanan dan sebagainya itu yang terlilit dengan hutang itu, dan itu menjadi keprihatinan kita semua. Mungkin untuk meminimalisir itu Ustaz, mungkin ada ini sebaiknya upaya kita ya
ya memang orang kalau dalam kepepet ya, kondisi ekonomi kepepet sulit gitu, dia butuh modal ya. Penawaran yang paling terdekat yang ada yang mudah, yang nggak pakai syarat repot-repot begitu. Meskipun kadang-kadang bunganya itu besar tinggi, ya besar sekali, kadang sampai bahkan 30% sampai ya, itu pun mau gitu ya. Nah, tentu yang pertama kita tentu sebagai umat Islam ini perlu lebih untuk sosialisasi ya, bahwa bagi orang yang tidak mampu ya, terutama pedagang-pedagang kecil, UMKM ya, kalau modal-modal yang kecil itu ya tentu kalau ada utang ya, nah tentu akan lebih tepat seperti ya sifatnya di dalam syariat itu ada namanya qardul hasan ya. Jadi diarahkan untuk bisa mendapatkan pinjaman yang hanya nominalnya saja, tidak ada tambahan apapun ya, dan juga dimudahkan caranya. Nah, apalagi kalau kemudian masjid-masjid ya, takmir atau orang-orang kaya di sekitar ininya itu solusi ya sudah memberikan solusi. Yuk sapa wae kalau untuk modal usaha, untuk ya, terutama yang ekonomi lemah ya, nek mau utang sak yuto ora usah balik, dan bukan tidak usah balik ya tidak usah dikasih tambahan ya. Kalau bank budget kamu ngasih sampai 20%, 25%, udah sekarang kembali modalnya saja 0%, seperti itu. Nah, kemudian juga diedukasi bahwa transaksi atau utang piutang dengan bunga yang seperti bank budget itu haram hukumnya. Tidak hanya bank budgetnya yang dosa, tapi yang utangnya itu juga kena dosanya. Ya. Jadi hadisnya la'anallahu akilar riba. Yang pertama kena laknatnya itu yang makan, berarti bank budgetnya ya. Wa muqilahu yang memberi ya, berarti tadi sing utang ya, berarti ya kena laknat juga. Nah, wa katibahu yang nyatat ya, wa syahidaihi dan yang menjadi saksi. Nah, semuanya kena kecipratan semuanya ya, dapat semuanya. Nah, jadi tidak hanya yang mengambil saja, tetapi juga yang ya mungkin ada orang juga ya, kita kalau kepepet bagaimana? Nah, ya, kalau kepepet tentu hukumnya lain ya. Nah, saya kata kalau orang kepepet, kalau benar-benar itu kepepet, dia nggak bisa makan, kalau nggak melakukan itu mungkin hari itu dia nggak makan, bisa mati ya. Nah, tentu itu Islam ada darurat di situ. Nah, maka ukuran darurat itu kan terukur ya. Nah, tidak darurat wes pirang-pirang puluh tahun darurat terus ya, terus nggak pernah ada solusinya ya. Tentu darurat itu ada batasannya ya, ukurannya. Wes darurat biasanya terus kepenaan ya lah, menikmati darurat ya. Jangan juga seperti itu. Nah, saya kira itu yang bisa kita lakukan, dan juga tentu bagi umat Islam yang sudah memahami mengenal ini ya, takutlah kepada Allah, karena harta yang didapatkan dengan cara yang tidak halal yang diharapkan Allah tidak membawa barokah, dan bahkan ancamannya Allah begitu sangat keras ya. Nanti iman-iman kita setiap hari sholat, kita berbuat kebaikan, kita ngaji, kita ini, kalau ternyata ada di antara sumber rezeki kita itu ternyata dari sumber yang Allah melarang ya, dengan riba itu. Ya baik, alhamdulillah kalau sampai seperti itu, apalagi memang sekarang yang menawarkan itu juga tambah kreatif kan. Jadi kadang-kadang ini dapat di HP itu ya, penawaran pinjaman online, apalagi yang sekarang yang pakai online. Nah, maka itu tadi yang disampaikan Ustadz Hudori ya. Jadi kita semuanya sama-sama mengingatkan bahwasanya memang keberkahan itu ya, kebarokahan itu yang memberikan dampak. Kadang-kadang ada yang pinjam lagi cuma untuk menutup yang hutang satunya, ya, jadi gali lubang ya, tutup lubang ya. Istilahnya itu bukan gali lubang tutup lubang, tapi
gali lubang tutup jurang. Jadi yang ditutup jurang nggak bisa ketutup-tutup ya, lebih banyak yang nah jadi mudah-mudahan kita semua terselamatkan ya dari hutang dan juga riba, kita hindari sama-sama. Kita sudah sampai di penghujung. Sebagai penutup Ustaz, ada yang perlu disampaikan berkaitan juga dengan momentum tahun baru Hijriah ya, 1442 Hijriah. Nah maka inilah saatnya kita untuk berhijrah ya, berhijrah dalam arti di dalam berekonomi, di dalam bermuamalah, mari kita hijrah kepada Allah, hijrah kepada Rasul. Kita tinggalkan cara ekonomi, cara mencari rezeki yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Kita kembali ya menuju kepada mencari rezeki yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan tahun baru Hijriah ini betul-betul merubah kehidupan kita ya, semakin menjadi lebih baik, menjadi lebih berkah tentunya. Amin. Itu yang kita harapkan. Allah alam. Alhamdulillah pemirsa PKS pengajian kami sore ya. Baik, alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadikan bekal kita semuanya. Dan jazakumullah pada Ustaz Ahmad Qudhari untuk materi sore hari ini. Insya Allah kita akan bertemu Kamis sore yang akan datang. Marilah kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.